sudah mulai ya? Aduh, maaf ya, izin naruh cangkir dulu. Sudah mulai ternyata. Dari Studio 2 Ruang Siar, salam berkarya. Jumpa lagi di podcast unggulan Ruang Siar Repodix. Kali ini saya di Studio 2 tidak sendiri. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sang mutiara di tengah gunung, Didik Muhammad Akbar. Halo Pak Didik. Halo Mbak Ratri. Apa kabar? Baik. Sasar nggak tadi? Ya kebablasan dikit. Kebablasan dikit, padahal sudah kedua kalinya kan. Akhirnya setelah tertunda sekian tahun, akhirnya kita berjumpa di podcast unggulan Ruang Siar. Salam berkarya Repodix ya. Baik Pak Didik, guru penggerak identikkan dengan kita tidak melulu di kelas. Terkadang kita harus meninggalkan tugas untuk loka karya misalnya. Nah, di Kabupaten Magelang fenomena yang terjadi, guru yang aktif di luar dianggap kurang bertanggung jawab terhadap siswanya. Setujukah? Iya, kalau menurut saya ya ada dua. Ya, yang pertama dari sudut pandang saya yang tidak setuju, karena kalau siswa ya harga mati gitu, nggak bisa ditawar. Terus yang kedua dari, kalau saya satu perspektif ini dari wisdom kita, dari kebijakan kita. Misal jika guru itu keluar, itu memberikan manfaat yang lebih banyak daripada misal dia hanya ada di sekolah seperti itu, why not? Ya, kenapa tidak ya? Iya. Selama kita nih guru kan tetap bisa berprestasi dan anak-anak kita juga tetap kita berikan haknya seperti itu kan. Biasanya nih mohon maaf, karena saya di sini juga seorang kepala sekolah nih. Biasanya kepala sekolah tuh gini loh, aduh izin muridnya piye. Nah, pernah nggak nih di kecamatan Ngablak yang notabene nih Ngablak punya sang mutiara yang sangat luar biasa, sangat cerdas, bertalenta. Pernahkah? Nah, maaf nih, pernahkah SD Negeri Madiogodo 3 tidak mengizinkan seorang Didik Muhammad Akbar untuk pergi keluar? Nah, pernah nggak? Ya, kalau ditanya pernah atau belum, ya pernah, tentu saja pernah, karena semuanya kembali ke komunikasi ya, dari sudut pandang bagaimana kita memahami sudut pandang ya orang yang berpikir seperti itu, atau yang paling bijak ya kita bisa melihatnya sebenarnya dari seberapa manfaat sih seperti itu. Kalau dia keluar itu misal memberi manfaat ke 1000 siswa seperti itu, apa mau tetap bertahan hanya untuk 30 siswa seperti itu kan? Oke, kenapa kita harus terkungkung di 30 siswa sementara kita bisa memberikan manfaat untuk 1000 siswa gitu ya? Nah, berarti kepala sekolah mendukung? Ya, hampir semuanya ya mendukung. Kalau guru-guru memahami? Ya, kalau memahami itu ya kadang-kala memahami, kadang-kala juga kadang-kala memahami, kadang-kala aduh bosan kesel ditinggal di TV kelas. Itu wajar ya. Fasilitator, apa sih harapannya untuk guru-guru kita? Kenapa sekarang ini kan ayo jadi guru penggerak, apakah harus jadi guru penggerak? Kalau menurut saya itu, kalau secara filosofis jelas harus ya. Harus. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, dan juga ya memang dari definisi guru itu sendiri ya memang harus. Yang pertama kan ada slogan ya dari pendidikan guru penggerak itu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya itu tadi slogan itu ya memang seharusnya itu memang sudah ada di guru itu sendiri. Kalau betul itu kita memaknai guru dari definisi yang sebenarnya seperti itu. Oke, kalau betul memaknai guru hendaknya menjadi guru penggerak. Sebenarnya apa sih benefit menjadi guru penggerak itu?
yang ditanyakan ini secara filosofis atau secara ya mungkin kedinasan kayak Oke, gitu ya. dua-duanya ya. Seperti apa? Yang pertama, kalau secara filosofis jelas ya, ya seorang guru itu ya harus ya terus bergerak seperti itu, dan artinya bergerak itu dalam tanda kutip artinya ya belajar mengupgrade diri. Kalau di dalam modul guru penggerak itu kan di modul 1 ya khususnya itu kan ya seorang guru itu harus berpihak kepada murid dan memandang murid itu ya ada dua, jadi harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, di satu sisi ini yaitu kodrat zaman ya jelas kan tentunya berbeda ya. Mbak Ratri juga pasti tahu sendiri kalau ketika mengajar siswa yang sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu kan juga berbeda, dan salah satu tugas guru yang utama adalah mempersiapkan anak didik kita untuk kehidupannya di masa yang akan datang, bukan kehidupan kita di masa sekarang seperti itu. Ya, mungkin itu. Oke, kalau secara kedinasan? Kalau secara kedinasan yang pertama, kalau dari PGP itu kan, kalau secara program itu kan dipersiapkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran ya. Artinya dari sisi karir tentunya itu jelas lebih baik karena sudah ada Permendikbudnya juga yang mengatur tentang itu untuk pengangkatan kepala sekolah, pengawas, dan juga tugas lainnya yang masih berkaitan dengan pendidikan itu ada Permendikbudnya sendiri. Dan ada juga tambahannya itu kalau yang belum PPG ya, yang belum PPG itu nanti hanya tes akhir seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau dari unsur guru penggerak yang memiliki sertifikat guru penggerak, nanti dia hanya tes akhirnya saja, apa itu istilahnya ya, UTL ya atau apa seperti itu di PPG. Jadi ya, banyak ya, luar biasa. Salah satu syarat menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekarang harus dari guru penggerak. Kemudian benefit lain yang PPG tidak harus mengikuti prosesnya, tapi langsung ujian akhir seperti itu. Betul. Ya. Luar biasa. Tapi Pak Didi, kalau boleh tahu, jangan-jangan nih, karena kan banyak sekali yang pengen jadi guru penggerak, kemudian sudah loloslah menjadi guru penggerak, sudah dikukuhkan menjadi guru penggerak. Sebenarnya betul-betul bermanfaat tidak sih pendidikan guru penggerak itu untuk di lapangan itu sendiri terhadap anak didik kita sendiri seperti apa? Yang pertama jelas yang membedakan antara pelatihan guru penggerak atau pendidikan guru penggerak saat ini dengan ya itu kan kalau kita bicara pengembangan keprofesian berkelanjutan guru itu kan bukan hanya baru tahun ini, tahun sebelumnya kan juga sudah ada. Kan tetapi yang membedakan di pendidikan guru penggerak ini yang pertama itu masalah mindset. Jadi yang jadi indikator keberhasilan dan juga diajarkan di sini itu di pendidikan guru penggerak adalah mindset bagaimana seorang guru itu ya betul-betul berpihak kepada siswa. Kita semua tahu lah, semua guru dari 6.000 guru yang ada di Kabupaten Magelang itu tahu kalau seorang guru ya harus berpusat kepada siswa. Tapi yang seperti apa, yang berpusat kepada siswa seperti apa, seperti itu yang ditekankan betul-betul di awal dari pendidikan guru penggerak. Nah itu yang menurut saya itu memberikan beda antara program guru penggerak dengan program-program sebelumnya. Jadi ketika keluar paling tidak itu seorang guru penggerak itu memiliki mindset yang betul-betul berpihak kepada siswa. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Jadi lebih terarah ya, mungkin maksudnya begitu. Kalau dulu kan berpusat kepada siswa ya seperti itu saja. Ya, tapi kalau dulu itu kan lebih banyak itu ke teknisnya. Tapi dasar dari mindsetnya itu ibarat kata ya belum ada seperti itu. Jadi kita mencari marwahnya di sini, ketemunya di pendidikan guru penggerak ini ya. Oke, seperti itu. Dan
di Kabupaten Magelang kita sudah mengukuhkan satu ya guru penggerak angkatan 4, mengukuhkan satu angkatan. Menurut Pak Didi cukup berhasilkah? Yang pertama dari sisi regulasi itu ya sudah berhasil ya. Kalau dari sisi regulasi diapresiasi penuh oleh Dinas Pendidikan dengan ya ini dengan diangkatnya kemarin yang unsur guru penggerak untuk kepala sekolah itu kan dari unsur guru penggerak itu juga sudah ada, artinya sudah difasilitasi dan diakomodasi oleh Dinas Pendidikan kita, dan itu luar biasa sekali. Dan yang kedua tentunya ya nanti semuanya semua akan terjawab oleh waktu, seperti itu akan dilihat oleh waktu. Tetapi tadi kalau indikatornya itu indikator yang utama ya, kita kalau bicara indikator itu kan banyak banget. Tapi kalau kita lihat indikator yang utama ya nanti dia akan tetap berpihak kepada murid atau tidak, karena itu intinya, inti dari ya semuanya seperti itu. Oke, berarti ini halo teman-teman kepala sekolah yang dari guru penggerak khususnya angkatan 4 Kabupaten Magelang menanti kiprah nyata teman-teman. Kemarin Dinas sudah memberikan apresiasi yang luar biasa dengan teman-teman menjadi kepala sekolah langsung mendapat SK ya Pak Didi. Nah ini nih tantangan dari Mas PP-nya, ini bisa nggak nih di lapangan diwujudkan wujud nyata kepala sekolah dari guru penggerak angkatan 4? Bagaimana kiprahnya untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Magelang? Seperti itu Pak Didi. Betul, mari kita nanti bersama, semoga betul-betul bisa membawa dampak positif, bisa mengena marwahnya dari pendidikan yang selama berapa lama kemarin angkatan 4? Angkatan 4 itu hampir 13 bulan ya. Oh, hampir 13 Jadi, karena bulan. ada apa itu namanya refocusing anggaran, sempat terdelay sekitar 3 bulan atau 2 bulan. Oke, Jadi lumayan panjang. ya. Dulu kami di kelas CKS hampir 1 tahun, teman-teman 13 bulan. Semoga betul-betul bisa membawa warna baru yang luar biasa untuk perkembangan pendidikan di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, apa nih pesan-pesan dari Pak Didi untuk teman-teman yang mungkin saya tuh nggak minat loh jadi guru penggerak. Jadi guru penggerak buat apa? Teman-teman yang sudah jadi guru penggerak seperti ini, seperti itu. Nah, apa nih motivasi dari seorang Didik Muhammad Akbar? Kalau motivasi saya, kalau menurut saya ya kita sebagai guru itu kan ya bukan itu ya, bukan hak kita, tapi memang kewajiban kita selama kita menyandang status guru seperti itu. Ya satu dulu yang kita harus penuhi ya harus belajar sepanjang masa seperti itu. Dan kalau ada program seperti itu, kenapa enggak kita ikuti? Toh di situ banyak sekali ilmu baru, dan salah satu kalau di kalau di pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan sebelumnya, di program-program sebelumnya itu kan kita banyak belajar tentang ya teknis-teknis seperti itu. Nah, tetapi kalau yang sekarang ini di PGP itu lebih banyak ke arah mindset dan juga ada praktisnya tentu. Nah, tetapi itu kembali ke filosofis yang sebenarnya sudah ada dari filosofis sistem pendidikan Indonesia atau Nusantara yang asli artinya keluar atau muncul dari beliau Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, dan juga semboyannya juga hampir semua orang dan semua guru juga tahu, Tutwuri Handayani, Ing Madyo Mangunkarso, Ing Ngarso Sungtulodo, seperti itu. Akan tetapi ya baru kali ini pemikiran beliau itu betul-betul diajarkan di dalam sebuah program dari kementerian seperti itu. Sementara sebelumnya ya kebanyakan kita lebih banyak menyerap dari kurikulum dan juga dari cara pandang filosof asing ya, dari pakar-pakar pendidikan asing. Dan baru kali ini kita belajar dari beliau Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Didi program
guru penggerak ini betul-betul bisa mengadopsi filosofi Ki Hajar Dewantoro ya, filosofi asli pendidikan nasional kita. Oke, jadi setuju dan semoga karena kan isunya setelah angkatan ke-10 akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Semoga pemerintah daerah kita mampu untuk menuntaskan apa yang belum selesai ya. Semoga seperti itu. Oke, waktu terus berjalan. Yang terakhir nih, pengen sekali saya mendengar closing statement dari seorang Didik Muhammad Akbar, sang Ketua Divisi IT Tim Penggerak Pendidikan Kabupaten Magelang. Silahkan Pak Didik. Apa ya, kalau dari saya sendiri, kalau dari sudut pandang saya sendiri, yang pertama jelas ya, pendidikan itu menuntun, itu sudah harga mati. Kalau kita betul-betul ingin ya siswa-siswi kita itu bagus nantinya di masa depan. Dan yang terakhir ya, segala sesuatunya yang bergerak itu pasti akan terus bergerak, dan yang diam itu ya cenderung akan tetap diam. Itu yang ada di hukum fisika. Jadi walaupun kita menolak pun ya yang ada seperti itu. Oke. Mungkin itu. Luar biasa. Kalau bisa saya simpulkan, Didik Muhammad Akbar, yang bergerak maka akan terus bergerak. Wahai para guru di segala penjuru, kami tunggu kiprahmu, kami tunggu gerakmu. Bersama Ruang Siar, salam berkarya. Saya Ratri Dewi Pertiwi dan sang mutiara kita Didik Muhammad Akbar pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam berkarya. Pak Didik, salam berkarya dulu dong coba. Lah, tabnya taruh. Salam berkarya.